begitunya harus sampai Sya'ban. Dah, bukan hanya sekarang, sampai Sya'ban. Panjang perjuangan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah. Kita sekarang lanjut lagi. Fi'il ditinjau dari huruf bangunannya. Jadi kalau kita melihat hurufnya pada kata itu, maka ada juga pembagiannya. Ada juga pembagiannya. Ini sangat mudah, cuman perlu diperhatikan saja dulu sedikit. Karena ini fi'il dilihat dari huruf, maka kita sama dengan pelajaran di fi'il pada nahwu. Ketika kita belajar fi'il mudhari, pembagian fi'il mudhari ada 3 atau? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Ketika saya mau kasih tahu antum itu, kita harus pelajari dulu apa? Huruf hijaiyah. Sama juga dengan ini. Disorot kasih awalannya itu. Ya, huruf al-arabiyah. Huruf dalam bahasa Arab terbagi 2. Ada namanya huruf sehat, ada namanya huruf illah. Nah, ini karena sudah berulang 2 kali mudah. Huruf illah itu siapa? Waw, alif, ya. Huruf sahih itu? Apa? Selain itu. Maka sekarang, kita masuk sekarang. Fi'il dilihat dari huruf bangunannya. Ingat yang kita bicarakan bangunan asli. Bukan berdasarkan tambahannya. Kalau fi'il dilihat dari huruf-huruf asli dalam kata itu. Paham ini? Maka dilihat dari hurufnya, dia fi'il itu, jadi ini fi'il sekarang, maka akan terbagi 2 secara garis besar. Ya, dilihat dari huruf bangunannya, maka fi'il ya terbagi 2. Ada namanya fi'il sahih, ya. Ada namanya fi'il mu'tal. Tapi ingat, sahih saja, bukan sahih akhir. Itu nahwu. Mu'tal saja, bukan mu'tal akhir. Kalau dibilang sahih akhir, punyanya nahwu. Mu'tal akhir, punyanya nahwu. Sorof beda. Dia dilihat dari huruf bangunannya ada sahih, ada mu'tal. Bukan sahih akhir, bukan mu'tal akhir. Nah, fi'il sahih akhir adalah, fi'il sahih adalah fi'il yang dalam bangunan aslinya. Saya ulangi, fi'il yang dalam bangunan aslinya, kata aslinya sebelum ditambah. Sebelum ditambah 1, sebelum ditambah 2, sebelum ditambah 3. Paham maksudnya yang kita mau lihat sekarang? Fi'il sahih adalah fi'il yang pada bangunan aslinya tidak ada huruf illah. Jadi tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Kalau tidak ada ini dalam bangunannya, apakah nanti di awal, di tengah, di akhir. Yang penting tidak ada. Maka namanya fi'il sahih. Fi'il mu'tal. Kalau fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada bangunan aslinya terdapat waw, alif atau apa? Ya, pada bangunan aslinya. Perhatikan ini. Dipahami ini kan? Fi'il sahih dalam sorof, dia ada 3. Dia ada 3. Ada namanya fi'il sahih salim. Ada namanya fi'il sahih mahmuz. Ada namanya fi'il sahih mudha'af. Paham kan? Nah, ini yang kita mau tahu. Apa itu sahih salim? Karena sorof sekarang. Apa itu sahih mahmuz? Apa itu sahih mudha'af? Nah, ini yang kita mau tahu nanti. Sementara fi'il mu'tal dia terbagi juga, tapi terbagi menjadi 4. Nanti ada namanya fi'il mu'tal misal, ada fi'il mu'tal ajwaf, ada fi'il mu'tal nakis, ada fi'il mu'tal lafif. Ini kesimpulan nanti ya.
Jadi ketika saya bilang ini fi'il sahih, orang sorof yang ngomong, bukan orang nahwu. Karena kalau orang nahwu, maksudnya sahih akhir. Kalau saya bilang orang sorof bilang ini fi'il sahih, maka tidak akan keluar dari salim, mahmuz, mudha'af. Paham ini? Kita mulai satu-satu. Namanya fi'il sahih. Berarti tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Salim otomatis bebas dari alif, waw, ya. Kan begitu? Mahmuz berarti tidak waw, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Mudha'af berarti tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Karena ini sahih. Paham kan? Paham kan? Nah, sekarang kita mulai dari yang paling mudah. Fi'il sahih mahmuz. Fi'il sahih mahmuz adalah fi'il yang tidak ada waw, alif, ya, tapi ada hamzah. Beda-beda tuh, beda alif sama hamzah. Kalau ada kata sahih, tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Tapi ada siapa? Hamzah. Maka namanya sahih mahmuz. Paham langsung namanya? Misalnya antum dapat kata akala, dapat kata sa'ala, dapat kata qoro'a. Itu. Sengaja saya contohkan 3. Hamzanya di awal, hamzanya di tengah, hamzanya di akhir. Akala. Sahih atau mutal? Hah? Sa'ala. Sahih atau mutal? Sahih. Qoro'a. Sahih atau mutal? Sahih. Sekarang, sahih apa namanya? Itu rincian namanya. Sahih salim, sahih mahmuz, atau sahih mudha'af? Hah? Sahih apa? Mahmuz. Paham ini? Kenapa sahih mahmuz? Karena dalam bangunan aslinya terdapat siapa? Bangunan aslinya terdapat hamzah. Paham berarti ini? Paham ini? Hah? Kita ke sini lagi. Karena kalau bukan ini nanti, maka yang ini. Nah, antum hafal yang punya ketentuan khusus. Sahih mudha'af. Sahih mudha'af adalah fi'il yang ada dalam bangunan aslinya huruf yang sama. Kalau ada dalam kata itu terdapat huruf yang sama, maka bilang apa? Sahih mudha'af. Paham ini? Misalnya antum dapat kata begini, 3 huruf. Madda. Pilih apa itu? Sahih atau mutal dulu? Sahih atau mutal? Sahih. Sahih apa? Kenapa mudha'af? Ada huruf yang sama. Dari mana antum tahu kalau itu ada huruf yang sama? Tasdid. Kalau di tasdid berarti itu ada 2 huruf yang sama. Dan tidak harus tasdid. Boleh terpisah. Misalnya dalam Al-Quran antum dapat kata ya asa. Pertanyaan asa sahih atau mutal? Sahih atau mutal? Sahih. Sahih apa namanya? Sahih apa namanya? Kenapa bisa mudha'af? Ada huruf yang sama di dalamnya. Ada huruf ain sama, ada huruf sin sama. Paham maksudnya? Paham ini? Semua kata yang bertasdid berarti cocok. Dan antum dapat. Iya, siapa bilang harus bersambung? Makanya tunggu tuh. Saya bilang tadi tuh, mudha'af adalah fi'il yang terdapat di dalamnya. Dalam kita kan bicara kata. Jangan bicara pisah. Meskipun pisah kata, begitu. Tidak mungkin pisah kata. Karena kalau pisah kata berarti itu nahwu. Nah, ini sorof. Kita membahas kosakata saja, satu kata. Nah, pengertiannya. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang tidak ada huruf illah, tapi ada huruf yang sama. Yang penting ada huruf yang sama. Tidak ada bilang harus sambung. Begitu. Nah, paham ini? Antum dapat misalnya, farro. Sahih atau salim? Sahih. Sahih apa? Mudha'af. Nah, sahih? Mudha'af. Nah, kasih ulang saja 100 kali.
Mudhoaf. Lancar itu nanti. Dah? Nah, sahih apa namanya? Sekarang saya bilang waswasa. Waswasa. Sahih atau mu'tal? Sahih. Sahih apa? Sahih mudhoaf. Benar? Benar. Benar? Benar. Benar? Benar. Benar? Enggak tahu. Pulang kodok aku enggak tahu. Sini belajar pun enggak tahu. Sahih atau bukan? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa bisa? Kan ada wow. Apa pengertian sahih? Kan gini dulu toh. Sahih dulu baru mudhoaf. Itu contoh jebakan. Jadi tidak selamanya itu ada huruf yang sama langsung bilang apa? Sahih. Paham kan? Apa artinya sahih? Sahih artinya tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Kan begitu? Waswasa. Gugur dari dasar. Waswasa. Sahih? Sahih? Kenapa bukan? Ada waw. Berarti bukan sahih. Mu'tal. Paham ini? Kok? Siapa yang belum paham ini? Mas? Yakin? Melintas? Masya Allah. Iya. Mantap. Sebentar. Ya jangan ini pasti ditahu. Iya, jelas berarti ya? Jelas ya? Jadi, apa ciri-ciri khususnya? Karena dengan ciri khusus itu antum bisa tahu semua kata. Bisa tahu semua kata. Paham kan? Sudah. Berarti ini aman. Mudhoaf sudah? Mahmud sudah. Salim. Salim. Sahih. Berarti tidak ada waw. Itu terus. Tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya dalam bangunan aslinya. Paham kan? Itu ketentuan pertama. Kedua, tidak ada hamzah. Tidak ada huruf sejenis. Karena kalau ada hamzah, mahmus. Kalau ada huruf sejenis berarti mudhoaf. Itulah salim. Dan salim kata terbanyak dalam bahasa Arab. Salim kata terbanyak dalam bahasa Arab. Karena apalagi mudhoaf, makanya dia paling bawah. Ini mudhoaf paling sedikit. Jarang kata yang bertasdid. Yang punya huruf sejenis. Paham kan? Kemudian mahmuz. Salim terbanyak. Contoh banyak sekali. Kataba. Doroba. Qotala. Gosala. Mana'a. Fataha. Yang penting tidak ada hamzah. Tidak ada huruf sejenis. Paham ini? Maka dia sahih. Terus sahihnya apa? Salim. Paham mas? Paham salim mas? Sekarang gilirannya antum mas. Akroma. Sahih mas? Sahih, betul. Karena tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Salim, mahmuz, mudhoaf. Ada yang ketawa. Siapa yang ketawa? Masya Allah. Iya, ketawa saja dulu. Baik. Nah, sahih apa mas? Mulai ragu karena ada ketawa. Salim. Apa pengertian sahih salim? Nah itu. Mantap. Yang ketawai tadi itu dia yang salah. Nah, jadi ini sahih. Sahih. Terus salim. Kenapa? Padahal ada hamzah. Hamzah kan kalau wazannya af'ala, maka hamzahnya apa? Tambahan. Kan yang kita lihat apanya? Yang kita lihat apanya? Aslinya. Jadi hapus dulu, baru bisa ditahu ini. Sahih apa? Paham gak ini? Mantap mas. Siapa yang ketawa tadi? Sanggup hitam. Giliranmu. Karena ketawai temanmu. Saya bilang ini, saya bilang. Sabbaha. Sahih atau bukan? Sahih. Kenapa bilang sahih?
Tidak ada huruf ilahnya. Tidak ada huruf sakit. Tidak ada waw, tidak ada alif, tidak ada ya. Sahihnya mana? Salim, mahmuz, mudha'af. Mudha'af. Kenapa? Ada huruf yang sama. Dari mana tahu? Tasdid. Itu dia. Nah, tasdid. Siapa lagi yang ketawa tadi? Siapa yang untuk melihat tadi ketawa? Antum sendiri, Ji? Banyak ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mengaku. Siapa yang ketawa, Mas? Siapa yang dengar tangganya tadi? Kasih tahu saya. Ini juga tadi tuh. Ketawa kita tadi tuh. Senyum sama juga. Iya. Itu. Sabbaha. Sahih. Sahih apa? Mudha'af. Kenapa? Terdapat huruf yang sama. Siapa lagi yang ketawa atau senyum? Salim. Bukan mudha'af. Kenapa? Kan wazan fa'ala tambahan. Jadi tasdidnya bukan karena asli. Kenapa? Karena tambahan. Kan wazan fa'ala ditambah huruf yang sejenis. Paham saudara? Paham saudara? Yakin? Alhamdulillah. Jelas berarti? Sekarang lagi. Qatala. Siapa lagi yang ketawa? Mengaku, enggak dibunuh. Siapa lagi tadi yang ketawa yang emas? Nah, indah Ahmad. Qatala. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa? Ada huruf ilahnya. Siapa itu? Alif. Itu dia. Siapa lagi? Kita tes lagi jawaban yang lain. Siapa lagi yang ketawa tadi? Ahmad, siapa lagi Ahmad? Siapa lagi? Darus. Apa antum tadi ketawa atau senyum? Senyum. Ini qatala. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa? Ada alif. Mantap. Dah. Kita lihat lagi pendukung yang ketiga. Karena 3 pi baru kuat. Siapa lagi yang ketawa tadi? Mengaku saja. Hati-hati kau menyelisih 2 orang. Salim. Apa alasanmu? Kalau 2 orang ini sudah punya alasan. Karena ada alif. Alasanmu apa? Siapa? Huruf tambahan kota lah. Banyak tambahnya. Jadi tambahannya ko, alif, tala. Begitu. Alifnya apa? Kan alif huruf tambahan. Untuk menentukan dia sahih atau salim, sahih atau mu'tal, salim atau mahmuz atau mudha'af, hapus tambahannya baru tentukan. Sekarang wazan fa'ala kan sudah lewat. Inilah gunanya di sini diletakkan. Wazan fa'ala, alifnya asli atau tambahan? Berarti hapus dulu baru ngomong sahih, mu'tal, salim, mahmuz, mudha'af. Dipahami nih, saudara? Ahmad. Abu Daran tuh. Atau Ahmad. Ahmad nama bapakmu. Namamu Ahmad. Baik. Darus. Paham Ji? Makanya jangan ketawain dulu Mas. Ternyata dia benar. Dah? Jelas ini caranya. Jelas ini sahih. Paham caranya? Jadi kita berbicara bangunan asli. Kita tidak berbicara tambahan. Jadi untuk menentukannya, hapus dulu tambahannya, baru bisa dihukumi sahih mu'tal. Sudah? Siapa yang belum paham ini sahih? Siapa yang belum paham sahih? Tidak ada. Tidak apa-apa bilang. Amr. Paham? Amr namanya tuh. Berarti Amr juga 2. Antum Amr juga? Amr gua. Maros. Baik. Siapa yang belum paham ini? Mana Nabil? Nabil? Yakin? Coba Nabil. Nabala. Wah kita ubah lagi nama dia. Nabala. Kan Nabil, Nabala.
Cuman kenapa saya fathah? Supaya jadi fi'il. Kita kan berbicara fi'il. Nabala. So. Ada alif, saudara. Alifnya tambahan. Karena wazan, itulah fungsinya itu kemarin bilang. Wazan fa'ala, tambahannya apa? Alif. Itu fungsinya. Jadi jangan anggap itu remeh, semua itu cerita. Paham kan? Nabala sahih. Walaupun ada alif. Karena alif tambahan. Jelas ini? Sudah ini? Sahihnya apa Nabil? Bukan mahmuz. Kenapa? Tidak ada hamzahnya. Bukan mudhoaf. Kenapa? Tidak ada huruf yang sejenis. Dipahami ini berarti? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Yang sampai nanti baru ngomong sama temannya. Nggak paham saya sebenarnya tadi. Dah? Jangan ngomong ke temannya. Ke saya saja. Dah? Ya kan? Aman berarti ini? Kalau ada huruf tambahannya? Belum tentu. Paham pertanyaannya? Jadi dia bilang, kalau ada huruf tambahannya, berarti sahih? Belum tentu. Paham kan? Misalnya gini, saudara. Saya bilang, walada. Kan sama Ji. Nabala. Walada. Sama-sama tambah alif toh? Ya enggak saudara? Sahih atau mu'tal? Kan antum bilang kan, kalau ada tambahannya berarti sahih. Belum tentu. Ini sahih atau mu'tal? Walada. Sahih atau mu'tal? Tahu Ji pengertian sahih? Apa itu? Tidak ada huruf ilahnya. Kan begitu Ji? Tahu? Dalam bangunan asli. Sekarang, walada. Apa kira-kira tambahannya? Alif. Hapus. Nah sekarang setelah antum hapus. Itu adalah aslinya. Sekarang, walada. Sahih atau mu'tal? Sahih. Kenapa bisa? Karena tidak ada huruf. Apa pengertian sahih tadi? Tidak ada huruf illah. Walada. Tidak ada huruf illah. Huruf illah itu siapa? Waw, alif. Iya. Ini apa ini? Bukan waw. Oh. Waw atau bukan ini? Atau antum dengar falada? Wow. Sekarang kalau waw, huruf illah atau bukan? Huruf illah. Sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Sahih, mu'tal atau sahih? Kenapa bilang mu'tal? Kan ada waw. Gampang sekali Ji. Kan kalau ada huruf illah berarti mu'tal. Kalau tidak ada berarti sahih. Bukan, jangan bilang kalau ada tambah. Karena gini, sahih bisa ada tambahannya. Mu'tal bisa ada tambahan. Sahih bisa tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3. Mu'tal bisa tambah 1, tambah 2, tambah 3. Semua ini bisa. Ini kita bercerita bangunan asli. Sudah? Belum? Atau belum? Yakin sudah? Jadi sahih mudhoaf apa tadi? Udah huruf jenis. Mahmud? Ada hamzanya. Salim? Nah, tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf sejenis maka salim. Ingat, di bangunan asli. Jelas ini? Jelas ini? Ini memang pelajaran pendek, tapi ribuan kan katanya dalam bahasa Arab. Jadi selalu dipikirkan. Selalu bilang, ini sahih atau mu'tal? Itu dulu. Nah, kalau sudah saya hukumi, sahih. Salim, mahmuz, mudhoaf. Gitu caranya. Hukumi dulu, sahih mu'tal. Paham kan? Tapi untuk menghukuminya, bangunan asli. Kalau ada tambahannya, hilangkan dulu. Baru bicara. Paham ya? Masih ada yang masalah?
Kata sabbaha, sahih atau mu'tal? Sekarang, ada waw, ada alif, ada ya, sahih atau mu'tal? Kenapa? Kan begitu sih. Jadi kalau tidak ada waw, ya, alif, sahih. Dah, kan begitu? Itu langsung begitu. Paham maksudnya? Dah, sahih apa? Salim, mahmuz, mudha'af. Mudha'af. Kenapa? Ini masalah. Kenapa dia bilang ini? Dari tadi bilang lagi ini mudha'af. Kenapa? Ada tasdid. Ini minta dipahami yang dari tadi saya bilang. Bukan tasdid yang dilihat. Bangunan asli. Ini apakah tasdid ini muncul karena asli atau tambahan? Ini sabbah muncul karena asli atau tambahan? Tambahan tuh karena kalau wazannya fa'ala maka pasti tambah satu. Kan pasti 3 tambah 1. Paham saudara? Jadi ketika antum bilang tambahan, hapus 1. Ya kan? Hapus 1 baru tentukan mudha'af, mahmuz atau salim. Jadi bukan tasdid langsung semua mudha'af. Lihat asli atau tambahan. Karena kita di sini sekali lagi berbicara asli. Paham ini? Yakin mi? Masa? Siapa lagi? Contoh yang antum bilang itu tak? Saya gambarkan di contoh. Akala. Begitu. Apa mi itu? Ha. Nah, dari mana dapat itu? Oh, Masya Allah. Dia bilang ha. Iya. Sama dengan jal baba. Sama tak? Ha. Kalau ada bentuk begini dan ada seperti pengulangan huruf asli tapi beda, ini huruf tambahan ini. Jalaba aslinya. Jalbaba memakai jilbab. Dia tambahkan 1 huruf supaya sama dengan 4 huruf. Sama itu. Karena tidak bisa itu 2 nama dalam 1. Tidak mungkin itu kita bilang apa? Ini mudha'af sekaligus apa? Mahmuz. Ini diteliti hanya segitu. Kalau antum dapat yang berbeda, maka pasti bukan. Pasti ada tambahannya itu. Paham saudara? Ini kan sudah nama khusus. Tidak ada itu kata punya 2 nama. Masing-masing 1 nama saja. Paham ini? Nah, yang antum dapat itu seperti jalbaba. 1 hamzanya tambahan. Seperti ini tambahannya 1 ba. Asalnya jalaba menjadi jalbaba. Ada lagi? Ya mu'tal tuh. Kan syaratnya sohi. Gini. Syaratnya sohi. Yang penting tidak ada alif waw. Ya. Sekarang pertanyaan saudara saya ini. Ada kata pakai hamzah. Dah pakai hamzah. Seperti contoh yang dia tadi adalah nyata. Aba. Nah, ini kalau antum ditanya. Aba. Sohi atau mu'tal? Pasti kan mu'tal. Kan syaratnya adalah bukan hamzah. Bebas nggak dari huruf illah? Ketika bebas dari huruf illah berarti sahih. Kan begitu. Ketika ada huruf illah walaupun ada hamzah, jangan bilang sahih. Karena dia sudah masuk di golongan lain. Paham kan? Ada lagi? Amin ini sudah berarti? Besok baru kita ini. Karena ini lebih susah daripada itu. Kan dia lebih banyak. 4. Itu 3. Ada misal, ajwaf, nakis, lafif. Itu besok insya Allah. Jadi hafal baik-baik dulu. Sahih.
hafal dengan baik, sahih dan pahami dengan baik. Apa itu maksudnya sahih? Terus kalau sahih salim apa? Itu nanti dihafal. Kita baca dulu. Pertama fi'il sahih. Fi'il sahih adalah fi'il yang bangunan aslinya. Perhatikan itu digaris bawahi. Kata asli. Paham kan? Karena itu yang paling pokok. Fi'il yang bangunan aslinya. Kosong dari huruf-huruf ilat. Yaitu alif, waw, dan ya. Itu sahih. Fi'il sahih terbagi 3. Pertama, fi'il sahih salim. Adalah apa itu? Yaitu fi'il yang bangunan aslinya tidak terdapat huruf illah. Pastikan kan namanya sahih. Berarti tidak terdapat huruf illah. Bangunan aslinya. Dan tidak pula terdapat hamzah. Serta tidak terdapat huruf yang sama. Paham ketentuannya? Jadi panjang kalau sudah masuk di salim. Namanya salim pasti sahih. Kan begitu kan? Terus pasti tidak ada siapa? Hamzah, tidak ada huruf yang sejenis. Contoh, dhahaba, alima, fataha, doroba, kataba. Jelas itu. Ya, contohnya. Kedua, fi'il sahih mudha'af. Apalagi itu sahih mudha'af? Yaitu fi'il yang bangunan aslinya terdapat huruf yang sama. Baik sulasi ataupun rubai. Nah, mau kan asli itu, kan kita berbicara asli. Berarti ada asli 3, ada asli berapa? 4. Yang pendek ada huruf yang sama. Paham kan? Baik itu 3 huruf atau berapa? 4 huruf. Paham ini? Iya. Terus dan tidak terdapat huruf illah. Jadi ada huruf yang sama tapi tidak terdapat huruf illah. Itu sahih mudha'af. Contoh marro, madda, 3 huruf. Zalzala, asa. Paham ya? Ini untuk 4 huruf. Untuk 4 huruf. Ini yang menunjukkan jangan lihat tasdidnya. Lihat ada huruf yang sama atau tidak. Ini tidak tasdid. Nah, tasdid itu kalau berdampingan. Kalau tidak berdampingan maka tidak bisa ditasdid. Dipahami ini kan? Ini penting ini. Kita mengenal ini. Pokoknya ini pengenalan ilmu sorof. Kalau antum tidak kenal ini susah mau lanjut. Susah juga baca kitab gondol. Nanti antum tidak kenal mana fi'il, mana isim nanti yang di bab 2. Kan bab 2 semua bercerita tentang bentuk isim. Polanya isim yang ada dalam kata bahasa Arab. Ini mumpung sekarang fi'il, antum harus kenal semua. Oh ada fi'il sahih. Sahih ada mu'tal, sahih ada salim, terus sekarang ada mudha'af. Perhatikan cirinya. Ketiga, fi'il sahih mahmuz. Fi'il sahih mahmuz. Fi'il yang salah satu huruf bangunan aslinya adalah hamzah. Salah satu. Saya tidak bilang di awal, di tengah, di akhir. Enggak. Saya bilang apa? Salah satu bangunan aslinya siapa? Hamzah. Terserah terletak di mana. Yang penting bangunan aslinya ada siapa? Hamzah. Dipahami ini? Di awal, di tengah, di akhir. Iya. Dan tidak terdapat huruf illat. Ingat? Ini pernyataan ini penelitian. Kita hanya menyalin dari penelitian ulama bahasa Arab. Yang mereka pakai dan mereka gunakan. Contoh, akala, sa'ala, qoro'a. Dah, ini fi'il sahih. Dah, ini fi'il sahih. Sahih apa? Mahmuz. Dipahami ini? Ilham? Paham Ilham? Kalau saya bilang begini Ilham. Doroba, sahih atau salim? Sahih. Bukan salim. Berarti sahih salim. Begitu bilangnya. Nah, bukan memilih ini. Sahih atau salim, doroba? Salim. Bukan sahih. Iya ngomong, sahih salim. Jadi dia pilih satu. Iya kan? Sahih atau salim? Sahih salim. Gampang begini. Gampang gak ini? Sahih salim. Iya kan? Jelas ini? Jelas, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini pendek ini kelihatannya. Tapi panjang penjelasannya. Cuma ini kan diringkas.
hanya mau dikasih kenal. Mau dikenalkan kalau ada bentuk begini ini bentuk. Jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut besok. Subhanallah.